nutrisi cairan, ya. Nutrisi cairan tidak ada kontraindikasi pemberian nutrisi. Artinya ibu postpartum itu boleh makan apa saja sesuai dengan kebutuhannya, tuh ya. Berarti orang makan tuh apa sih? Yang dimakan apa? Karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, tuh ya. Itu seimbang. Kita sudah tidak pakai apa namanya? 4 sehat 5 sempurna, gitu tidak ya. Tapi kita membutuhkan gizi seimbang. Nah, tambahan kalorinya kira-kira segini, 200 sampai 500 kalori. Ya, satu piring gitulah ya. Kalau satu piring piring peres itu kan 150 kalori ya. Nanti kalau tambah sedikit 200, nanti tapi ditambah lauknya ya. Ini. Jadi makan bisa 3 sampai 5 kali. Tapi jangan makan satu kali banyak gitu enggak. Kenapa? Karena ibu menyusui. Itu ya. Kalau setelah menyusui itu ibu haus dan lapar. Makanya kan ada lagu ya. Lagunya apa ya judulnya? Lagunya Bang Roma. Eh. Lagunya apa ya judulnya kalau lupa? Ada yang tahu nggak ya? Syairnya begini syairnya. Suara saya jelek. Lena itu kayaknya yang bagus suaranya. Air darah dagingmu dari air susunya. Nah, itu. Ya, itu lagunya Bang Roma itu bagus sekali ya. Syairnya bagus. Dari air susu. Anak saya kalau macam-macam tak ini. Kalau dibilangin misalnya apa gitu, tak bilangin. Loh, kamu itu besar dari air susunya mama loh. Jangan berani-berani, Mbak Mama. Surgamu tuh ada di telapak kakinya mama. Ayo dibersihkan surgamu. Nah, gitu. Ya, alasan ya. Ya, itu kita perempuan sehingga hargailah ibu ya, wanita itu dihargai. Anda juga harus menghargai diri sendiri. Ojo nyah-nyoh nyah-nyoh. Tahu nyah-nyoh nyah-nyoh. Nyoh kono nyoh kene nyoh iki nyoh iku. Nah, itu enggak boleh. Harus dihargai. Yang menghargai dirimu itu pertama kali adalah dirimu sendiri. Jadi harus dijaga baik-baik, ya. 60 berapa? 2. Yang Kendal berapa? 52, Ibu. Oh, 52. Ya, harus utuh 52. Jangan nambah. Kalau lulus jangan nambah. Jangan pura-pura, nanti tahu-tahu ada yang nambah. Nah, ya, membelah diri. Ya, itu seperti itu. Lulus harus jumlahnya sama. 62 ya, sama 52. Berarti berapa? 18, 14. Ya, harus sama itu. Tidak boleh ada yang kecer, tertinggal, ya. Tidak boleh ada yang nambah. Harus itu. Sepakat enggak? Harus sepakat. Kalau tidak sepakat, saya paksa sepakat. Gitu. Itu wajib. Makanya syaratnya adalah jagalah dirimu. Tuh. Dengar ya, yang di Zoom ya. Jagalah dirimu itu, hati-hati. Ingat orang tuamu ya. Ini nanti dia dengar ya. Waalaikumsalam.
ini ASI gitu ya. Tadi menambah nutrisinya di situ. Kemudian kalori ya totalnya sampai 2.700 ya. Itu kira-kira keperluannya. Jadi nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak jadi ibu gembrot. Nah, nggak usah banyak-banyak. Kita harus gizi seimbang. Anda itu sebenarnya juga harus gizinya seimbang. Jangan makan nasi, sayur mie, ya, lauknya mendoan, lauknya bakwan, jangan. Ya, itu asupan cairan 3.000 sampai ya sampai 2.000 sampai 3.000 mililiter. Ya, jadi minumnya harus gini ya. Kenapa habis menyusui langsung minum, gitu ya? Menyusui minum ini. Tapi itu tidak hanya cairan, tapi bisa dari kuah ya, dari susu, dari teh gitu. Ini pada bawa minum nggak? Kalian minum sehari berapa? Gelantokmu sok endi lho wong gelasmu wis sakmono. Di 3 botol. Wah. Ya, bagus ya. Kemudian suplemen zat besi ya. Zat besi 90 ditambah lagi 40 gitu kan. Ya. Terus nah, gizinya untuk produksi ASI dan pemulihan kesehatan. Tadi kan pada rusak tuh ya, ada edema, eritema, luka. Nah, ini perlu zat gizi yang bagus. Terus kebutuhan gizi yang diperlukan diperhatikan adalah makanan dianjurkan seimbang. Minum tadi ya. Kalau tadi 3 liter, kok ini 6 gelas salah ya. Berarti harus banyak. Makanan yang tidak panas. Kenapa nggak boleh panas ya? Orang-orang sebelum kita tuh kalau makan panas dikipasi. Kenapa? Karena kalau makanan panas bisa terurai gulanya, gitu ya. Makanya orang jadi diabetes, gitu ya. Diabetes itu ibu dari segala penyakit. Nek wis iso diabetes itu ya iso jantung, hipertensi, ginjal dan teman-temannya, gitu ya. Kemudian batasi makanan yang berbau keras. Kita nggak boleh ya makan pete. Enak padahal. Ya. Gunakan bahan makanan yang mendapat merangsang produksi ASI. Itu banyak. Daun pepaya, daun ketela, daun katok. Nah, dan penelitian PUMA, saya sampaikan lagi, adalah menggunakan daun kelor. Teh daun kelor itu bisa meningkatkan produksi ASI. Dia bisa meningkatkan Fe, hemoglobin kalau diminum. Ya, kayaknya ini perlu minum teh daun kelor. Remaja-remaja biar tidak anemi. Nanti kalau melahirkan, ya kalau sekarang kan belum ya, biar produktivitasnya itu tinggi. Apa coba? Belajarnya orang ngantuk, ya, semangatnya tinggi. Nah, itu untuk remaja. Penambahan kalori 6 bulan pertama 700. Kenapa dia? Karena memberi ASI. 6 bulan kedua 500 karena bayi sudah mendapatkan makanan pendamping. Ya. Jadi ASI-nya memang sudah turun gitu. Jadi jangan banyak-banyak 700 terus. Nanti jadi ibu gem. Nah, gitu ya. Kemudian tahun kedua 400 saja. Karena bayi sudah makan makanan keluarga. Jangan dibedakan anaknya. Bapak ibunya makan gudeg koyor sama tahu sama ini. Anaknya makan sayur bayam. Nggak boleh. Anak-anak nggak masalah loh. Kita suapi dengan gudeg koyor tadi. Yang penting sambelnya jangan. Gitu. Ya, boleh. Itu namanya makan makanan keluarga. Itu masyarakat kita gitu. Ibunya masak lodeh, ya toh, pakai rendang, anaknya dibelikan sayur sop ceker, ya toh, itu nggak boleh.
Makanya kalau punya anak kecil, nanti Anda kan tugasnya menyampaikan ini pada masyarakat luas ya. Kalau punya anak kecil, masak tuh diajari, jangan pakai cabai sama merica. Nanti dipakai di meja saja, cabai sama mericanya itu ditaburkan ketika kita makan. Ya, sehingga orang tua bisa merasakan rasanya orang tua, anak-anak bisa merasakan rasanya anak-anak. Atau kalau sudah dibumbuin nih, ya, diparuh aja. Anak saya itu butuhnya seberapa sih? Oh, 1 mangkok. Berarti disisihkan yang tidak ada bumbunya itu tadi. Cabai sama merica. Ya, atau sama bumbu apa yang tidak boleh. Dan yang separuh, dan nanti kalau punya anak begitu. Bumbunya lengkap. Jadi sama tapi berbeda. Gitu. Jangan tadi mama papanya makan enak, anaknya makan sayur sop ceker. Oh, cekernya mengrong biji terus digecek-gecek sampai acur. Nah, itu enggak boleh. Ya, ini tugasnya Anda. Kemudian protein 6 bulan pertama 16, 6 bulan kedua 12, tahun kedua 11 ya. Kemudian tadi ya besi sudah ya, kapsul vitamin A ini penting. 200.000 unit internasional diberikan pertama segera setelah lahir. Setelah bersalin ya. Kemudian yang kedua 24 jam berikutnya. Ini harus dipantau, harus diminum. Kenapa kok butuh vitamin A? Vitamin A itu fungsinya adalah memperbaiki sel-sel yang rusak. Tidak hanya mata loh ya, epitel sel. Tidak. Tapi adalah organ-organ reproduksi dalam tadi terjadi apa? Epitel-epitelnya, eritema, udin ya. Itu akan diperbaiki dengan vitamin A. Makanya anak-anak itu biar tumbuh setiap 1 tahun sekali, 1 tahun 2 kali minum tablet vitamin A. Karena penting sekali untuk pertumbuhan. Dan ibu hamil tidak boleh minum vitamin A. Kenapa? Tadi loh fungsi utamanya. Dia memperbaiki, merangsang epitel-epitel sel. Nah, nanti dikhawatirkan karena ibu hamil itu janinnya berkembang, bisa terjadi cacat dengan perkembangan yang dirangsang dengan vitamin. Makanya ibu hamil tidak boleh minum vitamin A. Vitamin A yang itu loh, ya yang vitamin A gitu ya. Itu adalah untuk ibu nifas. Ini contoh menu nanti bisa dibaca seperti yang tadi, eliminasi kemudian observasi distensi abdomen. Tadi ya eliminasi itu 2-3 hari, itu kan ya. Kemudian BAK 4 jam. Ibu nifas 4 jam harus sudah bisa BAK. Kalau tidak bisa harus diobservasi. Kenapa ibu nggak bisa? Apakah kurang cairan atau takut bergerak gitu? Atau dia nggak bisa turun, nggak bisa BAK di tempat tidur. Harus dilatih kita, harus kita dampingi. Kalau memang mau ke tempat tidur, bangun berarti dia aktivitinya lebih awal. Ini hati-hati. Kalau turun harus didampingi. Kamar mandi tidak boleh dikunci. Nah, kenapa? Kalau terjadi sesuatu, kita bisa membuka. Gitu ya. Makanya ibu nifas itu tidak boleh mengunci kamar mandi. Dan kamar mandi pintunya harus ditarik ke depan. Jangan ke belakang. Kenapa? Karena kalau terkunci, ada sesuatu, kita nggak bisa dobrak. Dobrak, dan nabrak malah sama ibunya. Jadi makanya harus ke depan. Loh, no ilmunya loh kayak gitu. Pak tukang dibilangin, nanti kalau bikin RB. Nah, gitu ya. Kemudian, anjurkan minum banyak ya, rangsang tadi diobservasi, dirangsang ya. Kateter itu terakhir ya. Kalau sudah semuanya nggak bisa baru kateter. Ambulasi dengan dia pengen pipis,
itu kita sudah bisa ambulasi. Miring kanan, miring kiri, gerak tangan, gerak kaki. Nah, nanti kemudian duduk di tempat tidur, ya, duduk bersandar, duduk tanpa bersandar, berdiri di tempat tidur, kok di tempat tidur, berdiri di samping tempat tidur, berpegangan, ya, baru jalan berpegangan, baru jalan ke kamar mandi. Itu. Hati-hati ini, Ibu. Karena apa? Bisa jatuh, ya, ya. Nah, Ibu lebih merasa sehat kalau dilakukan di awal. Soal usus, kandung kemih bayi, ya, memungkinkan mengajarkan merawat bayi di rumah sakit. Kalau di rumah sakit dia sudah bisa memandikan, bisa menggendong, maka di rumah nanti bisa mandiri. Nah, tidak ada pengaruh buruk terhadap ibu. Kemudian kalau ini nanti ya saat praktek. Oke, kontraksi vagina ini Kegel exercise yang tadi ya. Di kontraksi kemudian longgar, kontraksi, longgar ya. Ditahan. Ini nanti di lab kita belajar. Kebersihan ya. Dari depan ke belakang. Tuh, ya. Kemudian ini menjaga kebersihan tadi ya. Seluruh tubuh, rambut, ganti pembalut setiap kali ke kamar mandi. Teman-teman, masih bersih. Jangan, enggak boleh. Ya. Jangan menyentuh luka perineum. Istirahat harus sesuai. Orang Jawa loh ya Len. Orang Jawa tuh kalau postpartum, anaknya tidur suruh cuci-cuci. Paham enggak? Anak turun deh, nek kamu turun malahan. Dimarahin sama sopo. Biasanya mertua ya disalah-salah deh. Orang lain juga begitu. Dan dia aku bayar itu banyak sekali. Pak, kalau anaknya tidur, dia ikut tidur. Harus begitu. Karena ketika dia tidak tidur, kurang istirahatnya. Karena malam itu bergadang. Makanya di sini perlu dukungan. Gitu ya. Kasihan. Memang harus dibantu. Terus istirahat harus cukup. Kalau tidak cukup, orang tuh kalau tidurnya kurang gimana sih? Ngantuk ya. 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 Produksi ASI juga berkurang, ya. Memperlambat involusio, menyebabkan depresi. Nah, tadinya nggak ada anak kecil yang gangguin aku, sekarang dia tergantung semuanya sama saya. Hati-hati ibu ini, bisa stres, ya, postpartum blues, ya. Terus seksual, kalau orang Muslim berarti masa nifas selesai. Kenapa? Sudah tidak ada pengeluaran lohea tadi dari serosa sampai alga. Sudah nggak ada, harus bersih. Karena itu adalah mengandung bibit-bibit penyakit. Kalau terjadi hubungan seksual, yang harusnya kotoran itu keluar, bisa didorong masuk. Maka bisa terjadi infeksi. Contohnya apa ya? Endometritis, ya, dan lain-lain itu. Metritisnya di endometrium, bisa di bafalopi, bisa masuk ke dalam sana. Nah, itu makanya ketika menstruasi dan masa nifas tidak boleh melakukan hubungan seksual. Dicatat itu, ya. Ini pelajaran loh ya, jadi prakteknya. Ya. Nah, tetapi budaya agama itu tergantung dari individunya. Di sini sudah menyampaikan bahwa boleh menunda sampai nifas ya. Dan boleh ketika dicek, masukkan 2 jari ke dalam vagina tidak merasa nyeri, silahkan. Tapi kalau yang muslim kan begitu ya, masa nifas selesai. Tapi di sini menyampaikan ketika sudah tidak ada rasa nyeri pada ibu.
Silakan dilakukan. Penggunaan kontrasepsi tadi sudah ya. Kemudian, nah menstruasi tadi. Senam ini juga nanti kita latihan saat praktek. Mengurangi, nah ini tadi mengencangkan otot perut dan lain-lain. Pembagiannya sudah dibagi sama Bu Rizky? Sudah. Yang sama Bu Mas siapa? 21 sampai 41. 20 orang ya? Nanti kita 20 orang itu jadi 2 aja ya? Cukup nggak ruangannya? Anda kan 60 ya, dibagi 3 ya? Boleh nggak? Kalau 10-10 gitu, nanti yang sama Bu Uma pinjemnya 2 tempat. Di labnya itu tutornya 2 tempat. Mungkin satu ini kan ada 2. 10 di sana, 10 di sini gitu. Boleh nggak? Begitu ya. Oke, hari ini saya 2 pertemuan ya. Besok kita lanjut lagi.